Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya pada keringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ayo sama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat, hati yang senang, tapi semangatnya keringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Tahu nggak ayatnya di mana itu persisnya? Ayo, nggak tahu. Pertama-tama untuk membuat kami belajar menghargai dan mensyukuri anugerah kesehatan yang Tuhan berikan. Sekaligus juga diperlengkapi untuk boleh menjaga dan merawat kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh tetap melakukan banyak hal setiap tugas tanggung jawab kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur untuk rekan-rekan dari Digilab yang boleh menolong kami untuk membagikan wawasan bagi kami pada sore hari ini. Tuhan yang berkenan memimpin sehingga seluruh acara ini boleh terlaksana dengan baik. Kami memanjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melengkapi tentunya karena yang namanya kesehatan paru itu begitu berharga ya Bapak Ibu ya. Khususnya setelah pengalaman kita dengan COVID, lalu kemudian tiba-tiba muncul berbagai macam virus, kita belajar untuk menghargai kesehatan kita, khususnya juga kesehatan paru-paru. Dan sore ini kita akan dipandu oleh teman-teman dari Digilab, dan kita percaya bahwa setiap apa yang dibagikan boleh menolong kita untuk menjaga kesehatan dengan lebih baik lagi dan mewaspadai hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan kita. Ya, karena itu mewakili tentu semua teman-teman yang di sini mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari Digilab, dan waktu berikutnya kami serahkan kepada Digilab. Atau yang pernah sesak sampai mengingik gitu, berapa orang? 2 orang, baik. Kalau yang ini jalan agak jauh, udah ngongsrong, kayak napasnya sudah pendek. Iya dok, saya biasa dulu waktu masih muda dok, saya naik gunung turun gunung masih kuat dok. Sekarang dok, saya cuma jalan ke depan itu sudah. Ada nggak yang seperti itu? Kalau yang ada riwayat bersin-bersin, iya dok, saya kalau kena debu tuh gampang bersin-bersin, hacing, atau salah makan tuh saya gampang seri-seri, atau gampang kena batuk. Kalau sekali batuknya langsung. Kenapa kok saya tekankan saluran napas? Karena paru dan saluran napas itu sama tapi berbeda. Sama dan tapi berbeda. Nanti ada beberapa, maaf ya, nanti ada beberapa peraturan. Peraturan yang pertama, selama saya belum bilang ada yang mau ditanyakan, tolong jangan bertanya. Peraturan yang kedua, oh ya bukan peraturan kedua. Yang kedua, nanti di akhir semua saya ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti siapa yang bisa jawab, nanti saya akan memberikan hadiah khusus. Hadiah khusus dari Dr. Devi buat yang mendengarkan. Yang orang awam itu mudah pahami, nah, secara konsep, ya, secara konsep. Ini ya, kalau saya ini yang untuk perkenalannya dulu, untuk pembukaannya dulu. Jadi kalau paru-paru itu kan ibaratnya pabrik udara, ya, pabrik udara. Karena kan yang dikeluarkan produk
yang dihasilkan dari paru-paru itu kan oksigen. Jadi seberapa lama sih kok nggak kelihatan, kok iya lah waktu tutupan truk, mobil becak, orang pada nggak kelihatan. Ya, begitu pula jalan yang di depan perumahan, yang di jalan utama nggak kelihatan karena ketutupan. Ada orang, ada truk, ada bus, ada itu. Nah, pertanyaannya lagi, tapi ini nggak ada dia nyari, hanya pertanyaan logika saja ya. Kalau genangan air yang ada di kompleknya, yang ada di gedung pabrik, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jawab yang jangan ada yang gini, ada yang gini. Kalau kelainannya murni, saya garis bawahi, murni hanya di saluran napas, terutama yang di luar kompleknya paru-paru, itu tidak bisa terlihat di ronsen. Tapi kalau dia sudah memasuki areanya paru, itu terlihat di ronsen. Nah, ini penting saya edukasi karena kenapa? Seringkali pasien itu apa itu namanya? Misalkan tuh ya foto sesek, foto ronsen, foto torak, bacaannya normal, paru-paru normal. Dok, saya itu paru-paru mindsetnya nih berpikir bahwa batuk pilek itu sama seperti kalau dia sesak napas. Misalkan ya, dok, apa dok? Oh, dengan saya nih, Pak ada obat yang bagus Pak, tapi harganya mahal, gini-gini. Mana dok? Karena bayangannya mereka itu seperti batuk pilek gitu loh. Ya kalau batuk pilek itu posisinya masih jauh, masih di sini, harganya masih murah. Artinya semakin ke dalam, semakin mengancam jiwa, semakin mengancam jiwa dan semakin ke dalam lebih mahal. Mahal serangga itu, atau bisa juga saya pakai obat nyamuk bakar, tapi sudah puluhan tahun. Itu yang kronik. Jadi sebetulnya dia itu prosesnya sudah lama, tapi baru dirasakan pada saat ini ya. Nah, yang akut, yang termasuk akut itu adalah asma sama bronkitis. Kalau yang kronik itu diantaranya adalah PPOK, bronkiektasis, SOPT. SOPT itu sindroma obstruksi pasca tuberkulosis sama fibrosis paru. Khusus untuk yang SOPT atau fibrosis paru, ini mulus pokoknya saya ini baru 1 bulan saya beli. Ya temboknya masih kuat dong. Makanya temboknya sih mulus walaupun kobongan padam bolak-balik, tapi temboknya masih mulus. Tapi kalau yang kronik ini sudah ada gripis. Jadi maksudnya apa? Sudah ada catunya. Kalau bahasa Jawanya catunya, sudah ada gripisnya. Jadi sudah ada catunya. Ya, sudah ada catunya. Itu kalau yang kronis. Nah, sedikit tambahan. Kalau yang SOPT sindrom obstruksi pasca tuberkulosis sama fibrosis paru, ini tuh ibaratnya terus tak tanyain, ada batuknya enggak Pak Eko? Katanya Pak Eko, kalau batuknya enggak ada dok, tapi dok di tenggorokan itu loh dok, kayak ada lendir atau dahaknya tuh banyak gitu dok, kadang bisa tak keluarkan, kadang sulit, pokoknya koyok kebetulan di sini nggak enak gitu loh dok, kayak dahak aku tuh kayak banyak benar. Sebetulnya dahak atau lendir yang banyak di tenggorokan itu sebetulnya yang batuk, tapi yang level rendah. Ya. Jadi artinya batuk itu ya nggak selalu yang nggak selalu gitu kayak kok kayak ya kayak dahak ya kok kayak di sini dahaknya banyak ya, kadang bisa tak keluarkan kadang itu sebetulnya ya batuk, tapi yang derajat rendah. Nah,
duduk, aku duduk batuk, miring kiri batuk, miring kanan batuk, terus dok kalau batuk dok, sini kulo dok sakit dok, dadaku sakit, perutku sakit, sampai aku pipis, sampai aku pipis terus dok, sampai aku gitu. Nah, terus tak tanyain, ada sesaknya nggak Bu Imelda? Ada sesaknya nggak? Katanya Bu Imelda, kalau sesaknya nggak ada dok, tapi dok untuk ambekan atau untuk napas dok, kayaknya kok kayak nggak plong gitu ya dok ya, kok pokoknya kayak nggak bisa lega gitu. Nah, sebetulnya napas yang nggak plong atau ambekan yang nggak lega itu sebetulnya ya sesak napas, tapi yang derajat rendah. Atau misalkan gini, kita di mobil, saya tetanggaku cek dahak di puskesmas BETBC, padahal aku sudah cek dong, hasilnya negatif, tapi kok batukku tuh kok nggak hilang-hilang ya dok. Nah itu beliau harus kasih tahu bahwa Bu, ibu itu sakitnya bronkiektasis, itu batuknya tuh tidak akan bisa hilang. Tapi kalau sewaktu kambuh, maka batuknya itu akan lebih nemen daripada biasanya. Jadi entah itu lebih ngekel, kalau ngekel itu frekuensinya, jadi kalau batuk yang harusnya gini, kalau ngekel itu berarti frekuensinya lebih kerap gini, atau mungkin nggak ngekel tapi sekali batuknya bisa langsung tinggi, mungkin nggak itu, tapi sekali batuk langsung angka 6. Jadi jangan misalkan ada cucunya misalkan ayo kek, atau ayo opa ikut jalan-jalan ke taman gitu ya, itu nanti ngosong. Artinya gini, pasien PPOK itu napasnya ya udah pendek, katakan gini, iya dok, padahal dulu dok aku waktu masih muda dok, aku naik gunung turun gunung kuat dok, tapi sekarang dok aku jalan sampai situ kok aku rasanya semua sangat enggak. Anggap itu berarti harus tahu kapasitas kemampuan pernapasannya. Katakan dia itu mau strong di jarak 200 meter. Nah, berarti nanti kalau misalkan diajak jalan-jalan cucunya, jangan 200 persis, nanti dia. Nah, alergi ini tergantung, saya ceritakan satu dulu. Alergi ini tergantung bagian mana yang diserang. Artinya gini, kalau alergi itu nyerangnya di kulit, dia gatel-gatel. Kalau yang ringan mungkin hanya gatel aja. Kalau yang sedang mungkin mulai ada merah-merah atau bahkan bisa biduran atau urtikaria biduran kayak pulau-pulau gitu. Yang lebih nemen lagi bisa sampai bengkak, bisa sampai SJS itu udah tingkat. Jadi ada tingkatannya. Kalau yang rendah itu paling gatel-gatel aja, tapi nggak sampai ada merah-merah nggak. Kalau nyerang mata bisa terjadi kayak iritasi mata. Jadi kayak kelilipan, terus gatel, gampang berair itu kalau nyerang mata. Kalau nyerang hidung, gampang pilekan. Pilekan ini tergantung, bisa hidung buntu, bisa meler. Kalau pas itu ya buntu, kalau pas itu meler. Tapi intinya kalau nyerang hidung itu pilek, entah itu buntu, entah itu meler. Turun lagi ke bawah, ke sini, bersin. Ada, aku kok kena acik baju-bajunya tuh. Nah, itu turun lagi ke sini. Nah, antara hidung, mata sama mulut itu ada saluran penghubung. Jadi ada ada saluran penghubungnya antara hidung, mata, sama mulut. Ya, pintu-pintunya itu namanya sinus. Lah, kalau ya pintu-pintu penghubungnya asal sama bau. Ya dok, rumah saya itu dok ada renovasi dok. Saya itu sejak ada rumah renovasi dok, batukku itu ngekel. Ini bahkan aku tuh jadi sesek. Jadi berarti itu pencetusnya adalah itu. Nah, ini juga gitu. Iya dok, aku tuh dok kalau kesentrong AC atau kena AC, atau aku kalau mandi malam atau tidur kalau di lantai atau apa itu, aku langsung
rasanya tuh sesek kuman atau batuk kuman atau apa kuman. Nah itu berarti pencetusnya adalah dingin. Asap ya gitu. Iya dok, ada tetangga saya tuh dok bakar-bakar sampah dok, pintunya masuk ke rumah, kena asapnya itu langsung aku batuk-batuk atau sesak. Nah itu berarti pencetusnya asap. Jangan salah bahwa asap itu bahan-bahannya itu nempel ya di baju. Gimana cicilan rumahnya? Pak Eka selalu jawab, beres dok, tenang dok, dokter gak usah bingung. Saya ini kan dagang dok, 50% penghasilan saya itu untuk bayar cicilan. Selain itu dok, anak-anak saudara-saudara saya yang bantu dok, jadi aman. Kalau saya tanyain, gimana cicilannya? Aman dok, beres dok, aman dok, beres dok. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali akhir bulan jatuh tempo, Pak Eka itu yang batuk lah, yang sesek lah, yang sesek batuk. Atau gambarnya gini, kalau misalkan kita punya anak usia SMP apa SMA, itu kan ada namanya sepekan ujian ya. Kalau ujian itu kan 1 minggu gitu ya. Ini gempa, maka Jakarta ini kena lindu. Kalau Bandung ini gempa, maka Jakarta kena lindu. Karena kenapa? Antara Jakarta sama Bandung itu ada jalur vulkaniknya itu satu red. Artinya kalau ini horeg, maka ini horeg juga. Ya, karena ada jalur yang penghubungnya yang sama. Sama. Begitu pula dengan asam lambung sama lambung dan diafragma. Karena ada reseptor penghubungnya. Kalau asam lambungnya kumat itu bisa mempengaruhi pernapasan. Nah, bisa juga batuk juga. Jadi bisa sesak atau bisa batuk. Nah, walaupun Bandung ini gempa, tapi walaupun Jakarta ini lindu, tapi korban jiwanya banyak. Tapi kalau Bandung biarpun gempa, tapi korban jiwanya nggak banyak karena sekelilingnya pegunungan. Kalau Jakarta biarpun lindu, korban jiwanya banyak karena padat penduduk. Artinya apa? Kalau asam lambungnya kumat, tapi ada sesak napasnya, maka yang mengancam jiwa adalah sesak napasnya, bukan lambungnya. Lambungnya memang mengganggu, tapi itu bukan yang mengancam jiwa. Lambung itu mengancam jiwa itu kalau udah muntah darah, sudah luka, udah lambungnya luka, itu baru mengancam jiwa. Tapi kalau asam lambung itu ada sesaknya yang menyebabkan kematian itu adalah sesak napasnya. Oleh karena itu, napasnya kalau saya edukasi pasien, Pak, maksudnya temuin dokter parunya, karena nanti sama dokter paru itu akan diberi obat untuk melonggarkan sesak napasnya, plus nanti otomatis lambungnya itu ya akan ikut diobati juga. Tapi kalau hanya asam lambung aja nggak ada sesak napasnya, boleh diobatin sendiri, boleh ke dokter umum boleh, atau ke dokter spesialis penyakit dalam ya boleh, pokoknya bebas. Tapi kalau ada sesak napasnya, saran saya ke dokter paru, karena yang mengancam jiwa adalah sesak napas. Nah, itu tadi yang selain infeksi. Kalau yang infeksi, ya ada teman sama gereja itu batuk pilek, aku tuh ketularan kayak dok dari batuk pilek kita tetanggaku atau temanku gereja itu. Tapi dia tuh sudah sembuh dok, aku kok berat. Nah, iya bu, karena temennya itu nggak ada komorbid penyakit saluran napasnya. Kalau dengan itu ada komorbid penyakit saluran napasnya. Artinya apa? Kalau ada komorbid penyakit saluran napas, maka gejalanya itu bisa lebih berat daripada orang yang tidak punya komorbid penyakit saluran napas. Iya dok, aku awalnya itu padahal fluid, batuk pilek, tapi kok lama-lama kok batukku kok nemen ya dok, lama-lama kok sesek ya dok ya lah. Iya, karena punya komorbid penyakit saluran napas. Awas hati-hati, gejalanya bisa lebih berat daripada orang yang nggak punya komorbid. Burungnya nggak ada riaknya, harusnya ya bisa sih bedain apakah ini berdarah yang sulit dikeluarkan atau kering. Harusnya ya bisa, kering ya bener-bener kering.